Selamat pagi teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus, di Zoom, atau di YouTube ya. Ini kita masuk di pertemuan ke-15 ya, pertemuan terakhir. Untuk minggu depan nanti jadwalnya adalah minggu tenang ya. Jadi sesuai jadwalnya nanti minggu depan minggu tenang, kemudian nanti UAS nanti mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 ya. Kemudian sesuai janji saya yang dulu ya, jadi nanti UAS, nanti untuk UTS itu juga akan saya aktifkan ya dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 ya. Silahkan dikerjakan kesempatan ini ya. Kemudian nanti juga akan saya infokan di grup ya, di grup nanti akan saya infokan untuk pelaksanaan UAS-nya ya. Walaupun nanti kita pelaksanaan absensinya UAS itu atau istilahnya penjelasannya itu nanti di hari Kamis ya, tanggal 23 nanti saya. Tapi nanti ujiannya itu tetap aktif di mulai tanggal 20. Mulai saya aktifkan tanggal 20 ya. Jadi nanti bisa bisa mulai langsung mengerjakan ya. Jadi bisa langsung mulai mengerjakan mulai tanggal 20 gitu. Kemudian setelah nanti tanggal ini tidak ada toleransi ya, nanti minta Pak saya ketinggalan aktifkan lagi, Pak saya ketinggalan aktifkan lagi ya, karena repot ya, saya satu orang minta aktifkan lagi, nanti satu orang lagi minta aktifkan lagi, satu orang minta aktifkan lagi gitu ya. Jadi waktunya 2 minggu itu, silahkan waktu minggu itu pilih salah satu hari yang bisa untuk mengerjakan. Oke, kita masuk di pertemuan ini 15, kita bicara tentang COVID. Ini salah satu tools atau untuk tata kelola ya. Jadi COVID ini masuk menggunakan ini ya, 5 framework ya di sini. Jadi COVID-5 ini framework COVID-5 ini ya, ini membantu menciptakan nilai optimal ya, dari teknologi IT-nya ya. Jadi dengan menjaga keseimbangan antara manfaat dan optimalisasi risikonya ya. Jadi manfaat dan optimalisasi risikonya. Kadang orang itu ini gitu. Ya misalkan paling umum itu adalah misalkan ini kendaraan ya, kendaraan kita itu kan misalkan mesinnya ganti oli itu, misalkan ya ganti oli itu setiap 6 bulan sekali atau setiap kilometer 10 ya, ada yang 5 ya gitu. Jadi mana yang tercapai dulu nah, itu sudah suatu standar ya. Jadi bahwa oli itu kalau pada rentan usia itu tuh sudah tidak optimal lagi ya. Nah, jadi itu. Jadi kenapa itu? Kadang orang masih segini ya. Kemudian misalkan ban, nah, itu, roda itu juga sama. Setiap berapa tahun itu harus ganti ya, karena mungkin kan usianya itu ya, kemudian aki, nah itu juga, apalagi nanti ini ya, ini belum merasakan ya, jadi maksudnya yang menggunakan nanti itu
aki mobil-mobil atau motor-motor listrik itu ya, yang menggunakan aki. Nah, itu nanti setiap 2 tahun atau 3 tahun itu nanti baru akan ada sampah, itu nanti sampah aki. Karena itu tidak bisa direkondisi ya. Itu. Jadi kalau misalkan kayak aki itu misalkan ada berapa sel gitu, satu sel rusak ya udah ganti semua. Ya, tidak ada bisa ganti. Tapi pernah ada sih, saya ngelihat di YouTube ya, itu kisaran ganti aki mobil itu kisaran 40 sampai 60 juta. Itu berarti setiap 2 atau 3 tahun. Nah, itu walaupun yang rusak hanya satu sel saja ya. Nah, di COVID ini juga ini ya, membantu ya informasi dan teknologi yang saling berhubungan yang dapat dikelola secara holistik bagi seluruh perusahaan. Namun ini semua ini hanya sebuah tools ya. Jadi prinsip dan kemampuan COVID ini dapat diterapkan di perusahaan berskala kecil, besar, ya, swasta, non-profit ya. Tapi semuanya ini tergantung pada manusianya. Manusianya mau menerapkan enggak. Biasanya kan kalau orang Indonesia kan masih bisa, masih gini lah gitu. Jadi tidak mengikuti aturan. Ya, aturannya kalau memang walaupun kondisinya dilihat secara fisik mungkin masih bagus ya, tapi itu juga harus melakukan penggantian. Kayak misalnya kabel, saya tidak tahu kalau standarnya dari PLN itu ya. PLN itu kalau di jalan-jalan umum itu kabel listriknya itu kan ada penggantian ya, ada penggantian di infrastrukturnya. Nah, tapi tidak tahu untuk yang di instalasi di rumah ya, kayak kabel-kabel listrik itu dia punya ketahanan berapa lama ya. Karena itu kan tembaganya itu kan dialiri arus listriknya dan itu panas ya. Nah, kabelnya itu pelindungnya itu kuat sampai berapa lama. Nah, jadi itu juga ada standarnya ya, misalkan berapa itu nanti harus diganti misalkan. Tapi saya tidak tahu, belum pernah menemukan di rumah-rumah atau di perumahan itu ada penggantian penggantian kabel ya. Tapi kalau dari PLN itu memang pernah ada. Jadi dari mana itu, dari atas sampai ke meteran ya, itu diganti ya. Karena pernah di rumah saya itu diganti ya, kabelnya. Jadi kabelnya katanya diganti yang ampernya itu bisa tahan sampai berapa ampere gitu ya. Jadi sampai itu. Nah, ini COVID ini prinsipnya adalah ini ya. Jadi satu ini ada policy-nya, framework-nya, ya, prinsipalnya. Kemudian yang kedua itu adalah prosesnya nanti. Ya. Kemudian yang ketiga nanti strukturnya ya, struktur organisasinya itu nanti seperti apa ya, gitu. Kemudian keempat ini kultur, etik ya, kulturnya seperti apa ya, karena budayanya itu kalau sudah seperti itu mau diterapkan menggunakan tools apapun, kalau memang budayanya seperti itu ya susah ya, gitu.
Di habitnya itu sudah jadi yang utama adalah ini ya, habitnya, kebiasaannya itu seperti apa itu ya. Kemudian informasi, kemudian ada servis infrastruktur dan aplikasinya. Kemudian di sini adalah orang, kemampuan dan kompetensinya yang terakhir di sini. Sebetulnya ya ini yang mungkin bisa masuk di mana itu ya. Jadi urutannya ada. Nah, ini di sini compared ya. Ini tulisannya ketutupan. Komplit ya. Bisnis frameworknya di sini. Jadi di sini mulai dari tahun 1996 ini COVID sudah mulai diterapkan ya. Ini untuk audit, hanya untuk audit ya. Kemudian nanti COVID-2 ini untuk kontrol, COVID-3 ini manajemen ya. Kemudian COVID-4 ini untuk IT government ya. Di sini penggabungan dari ini ada risiko dan COVID yang versi 2 ya. Kemudian sekarang mulai tahun ini 2012 ini menggunakan COVID 5 ya. Ini untuk government dan enterprise ya, IT, jadi untuk skala yang lebih besar ya. Kemudian jadi perbedaannya ya, ini COVID 4 dan COVID 5 ini perbedaan. Jadi sebetulnya di sini udah kelihatan ya, tapi ini agak-agak mirip ya antara 4 sama 5. Jadi perbedaan terutama dalam pembagian domain ya, dan aktivitas proses kerjanya. Nah, kerangka kerja COVID-5 ini terdapat pemisahan ya, jadi antara tata kelola dengan manajemen. Jadi ada perbedaannya, manajemen sendiri, tata kelola sendiri. Makanya mungkin kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya juga banyak menyinggung tentang ada juga tentang manajemen ya, gitu. Tapi hanya nyinggung sedikit ya, mungkin bias ya antara manajemennya, karena memang tidak terlepas, tata kelola ini tidak terlepas dari manajemen juga. Mestinya ini yang ngajar juga orang manajemen ya, sehingga tahu. Tapi manajemen yang tahu tentang IT. Nah, tapi kalau ini orang IT yang tahu tentang manajemen, tapi manajemennya manajemen IT, ya, bukan manajemen pada umumnya ya. Jadi di COVID-5 ini dipisah ya. Jadi pemisahan ini memudahkan ya untuk industri yang secara jelas memisahkan antara tata kelola dengan proses ini operasional rutinnya ya. Jadi dia memisahkan. Kemudian di COVID-5 di framework ini produk utama ini adalah ini ya, ini ringkasan ya, eksekutif dan uraian lengkap dari semua komponen framework ini. Jadi ada 5 prinsip ya, kemudian ada 7 ya, enabler plus ya, kemudian nanti ada pengantar panduan pelaksanaan yang disediakan oleh ISACA ya, implementasi COVID-nya. Kemudian pengantar program penilaian COVID ini tidak spesifik ke COVID-5 tapi bisa semua. Dan pendekatan kemampuan proses yang diadopsi oleh ICASA ya. Nah, COVID-5 ini keluarganya ada ini ya. Jadi ada COVID-5 enable guide, ini enable proses, kemudian ada informasi, ada guide ya,
sini panduannya. Kemudian COVID-5 profesional ini ada implementasi, kemudian informasi security, ya, kemudian assurance, kemudian ada risiko ya. Oh ya, ini untuk yang informasi ya, yang di YouTube ya, nanti saya upload ulang lagi aja ya rekamannya, karena ini ada delay ya, lambat sekali ini masih slide yang kedua yang di YouTube ya, yang di YouTube itu masih slide 2 ya. Jadi mungkin nanti saya unggah aja, karena itu ini delaynya sangat lama sekali ya. Jadi mungkin suara saya sama tapi gambarnya yang beda. Suara saya itu sudah membahas yang sama dengan ini, tapi gambarnya yang berbeda. Nanti saya unggah ulang. Kemudian prinsip di sini COVID-5, prinsipnya ada 5 ini ya. Ini. Jadi meeting ya, dibutuhkan meeting dengan stakeholder ya. Kemudian covering enterprise end to end ini. Kemudian apply single integrated framework-nya, kemudian enable holistic approach. Kemudian di sini ada separating governance from management. Ya. Jadi prinsipnya ada 5 ini. Jadi yang pertama ini adalah ini ya, tadi meeting stakeholder, ini memenuhi kebutuhan stakeholder. Jadi harus ada komunikasi dulu ya dengan stakeholdernya. Kemudian ini keseluruhan kegiatan perusahaan ya, conference enterprise end to end ya. Kegiatannya seperti apa nanti. Kemudian menerapkan satu framework terpadu, jadi apply a single integrated framework. Jadi COVID-5 ini prinsipnya ini. Kemudian enable a holistic approach, pendekatannya secara holistik ya di sini. Kemudian sparing government ya, ini memisahkan tata kelola. Misalkan tata kelola dan manajemen. Oke ya. Kemudian ini apa itu COVID ya? Jadi COVID itu, bentar, ini saya masukkan sini. Oke, untuk suaranya ini udah masih oke ya. Oke. Suaranya masih ini ya, yang rekamannya oke. Jadi ini apa ini COVID ya? Ini COVID ini dirancang sebagai alat tools ya. Jadi dia di sini tuh sebagai tools ya, tools untuk membantu ya, untuk membantu memahami dan memanage risiko ya. Jadi ini hanya input tools yang diinput ya, manfaat serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. Jadi segala sesuatunya ini di COVID ini hanya input ya. Jadi seberapa konsisten gitu ya. Jadi di sini itu yang dibutuhkan itu kalau kita menerapkan ISO itu adalah konsistensinya. Jadi kalau kita sudah menerapkan ISO tapi kita tidak konsisten
ya percuma ya, kita sudah pasang ISO, dan sertifikat ISO itu juga mungkin hanya sekedar hanya untuk promosi ya. Mestinya itu kayak sertifikasi ISO gitu mesti diuji ulang lagi ya, gitu. Kayak sertifikasi kompetensi itu ya, jadi ada masa berlakunya. Sertifikasi kompetensi sebetulnya bukan masa berlakunya habis, bukan ya. Misalkan saya ambil sertifikasi misalkan yang level 1, itu masa berlakunya misalkan 2 tahun. Bukan berarti kok terus itu 2 tahun itu terus itu sudah habis, itu enggak. Sertifikatnya sudah tidak berlaku, itu tidak. Jadi itu merupakan warning ya, warning kepada si pemilik sertifikat itu bahwa dia harus menaikkan levelnya gitu. Jadi bukan terus dia ngambil sertifikat yang level 1 lagi, enggak, tapi dia harus ngambil sertifikasi yang level 2. Nah, itu. Jadi dia dianggap setelah sekian tahun itu dia sudah menguasai. Jadi sertifikatnya itu sudah dikatakan sudah tidak layak lah. Maksudnya sudah tidak layak itu artinya gini, kita itu sudah memiliki kemampuan yang lebih dari apa yang ditulis di dalam sertifikat level 1 itu. Nah, makanya itu kita harus ngambil sertifikat yang level selanjutnya. Nah, kemudian di dalam COVID ini ya, misalkan ini control framework-nya ini sebagai model untuk penguasaan IT. Jadi misinya di sini ini visinya ya, melakukan penelitian, pengembangan, publikasi dan promosi terhadap kontrol objek dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. Jadi kontrol framework-nya ya. Kemudian framework-nya ini mulai dari relasinya ya, relatednya di sini mulai dari IT resource-nya, yaitu data, informasi sistem, ya, teknologi, fasilitas, kemudian SDM ya, ini di sini. Nah, jadi ini IT resource-nya adalah ini. Kemudian proses, kalau di prosesnya di sini adalah planning ya, perencanaan, kemudian ada pengadaan dan implementasi misalkan ya. Kemudian pengantaran dan dukungan ya, deliver and support, kemudian monitor dan evaluasi, pengawasan dan evaluasi. Ini proses di sini. Sementara kebutuhannya di sini, requirement bisnisnya, kebutuhan bisnisnya adalah di sini efektivitas. Saya dari sini tuh butuh efektivitasnya seperti apa. Ya, kemudian efisiensi, ya, bagaimana bisa melakukan efisiensi. Kemudian menjaga kerahasiaan, bagaimana bisa menjaga kerahasiaan. Integritasnya, bagaimana menjaga integritasnya, keutuhannya. Ya. Kemudian ketersediaan, jadi ketersediaannya bagaimana. Jadi pas saya butuh ini harus ada, butuh ini harus ada. Kemudian pemenuhan, ya. Kemudian kehandalan informasinya. Nah ini, jadi secara bisnis ini yang dibutuhkan hanya ini. Secara bisnis itu tidak butuh resource-nya seperti apa, prosesnya seperti apa, tapi yang dibutuhkan adalah ini. Nah ini dengan tools itu tadi, COVID itu akan membantu ini semua, membantu memonitoring ya, bukan menghasilkan, tapi memonitoring. Jadi toolsnya itu tidak menghasilkan ya, tidak menghasilkan nanti ini jadi efektivitas, jadi efisien, jadi rahasianya terjamin, enggak. Toolsnya itu hanya monitoring ya, memonitoring nanti ini berarti sudah ada peningkatan efisiensinya
meningkat ya. Kemudian kerahasiaannya terjamin. Nah, ini semuanya. Jadi ada barometer pengukurannya nanti di situ, di tools COVID-nya ya. Nah, ini sama ya tadi ya. Di tersedianya sumber daya di sini bagaimana IT ini diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan, kemudian apa yang stakeholder harapkan di sini. Jadi secara bisnisnya itu apa yang dibutuhkan di sini itu apa. Ya. Nah di dalam domainnya di sini ini plan dan organisasi ini biasanya topiknya tentang strategi ya, taktiknya gimana, rencana visi ya. Bisa membuat visi misi ya kalau bisa gini di sini. Organisasi dan infrastrukturnya. Ya. Kemudian pertanyaannya di sini biasanya apakah IT dan strategi bisnis sudah diterapkan? Nah, ini contohnya itu. Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Jadi di ISO itu sifatnya ini hanya pertanyaan-pertanyaan gini aja ya. Ini. Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT-nya? Kemudian nanti kalau misalkan jawabannya sudah, barometernya apa, pengukurannya apa. Nah, tidak hanya sekedar menjawab ya sudah. Nah, mungkin di sini ada kuesioner, ya, kuesioner terhadap ini, ya. Tanggapan kuesionernya seperti apa, gitu ya. Apakah risiko IT ini sudah dipahami dan diatur? Nah, apakah suatu sistem ini sudah sesuai dengan kebutuhan bisnisnya? Nah, ya, ini tentang planning ya, di planning dan organisasi. Jadi ini di bagian ini ya. Nah, ini planning dan organisasi. Jadi di dalam planning itu nanti ini. Kemudian di bagian pengadaan dan implementasi nanti ya. Ini ya, pengadaan IT solution, perubahan dan pemeliharaan. Perubahan ini bisa penggantian, bisa pembelian baru ya. Jadi memang pengadaan baru bisa. Nah, pertanyaannya biasanya nih, apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Nah, jadi harus diukur. Biasanya ini di bagian manajer ya. Kayak kemarin tuh saya juga ini mungkin sebagai alasan ya di sini untuk menentukan ini. Jadi apakah di perusahaan kita butuh suatu tools? Nah, jadi bukan dilihat dari mahal atau murahnya aplikasi itu ya, tapi seberapa besar ya dampaknya ya kalau penggunaan tool itu. Nah, itu. Ya. Misalkan kayak ini ya, ini penggunaan AI ya, di dalam suatu perusahaan. Itu perusahaan-perusahaan kan sekarang sudah banyak yang menggunakan AI ya, dan itu sudah menjadikan ini pengurangan tenaga kerja. Ya. Semuanya sudah digantikan dengan robot. Ya. Kemudian ini, apakah proyek baru ini dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Nah, dengan ini. Ya, biasanya ini di sini berkaitan dengan pelaksanaan ini, planningnya. Ya. Kemudian apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Jadi dengan mengganti, misalkan ada perubahan, ya, dengan mengganti itu bagaimana? Ya. Apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang berjalan? Nah, ini proses perubahannya bagaimana? Nah ini pertanyaan-pertanyaan dan ini yang perlu dijawab ya, kalau bisa di situ. Kemudian di bagian delivery dan support, ini layanan, pengantaran dan dukungannya, dukungan proses penyusunannya.
pengolahan sistem aplikasi. Ini pertanyaannya ini, apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnisnya? Kemudian apakah biayanya dapat dioptimalkan? Apakah mampu menggunakan sistem IT yang lebih produktif dan aman? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, yang apa namanya, yang atau yang perlu dijawab ya di dalam COVID ini. Kemudian di bagian monitoring dan evaluasi, ini contohnya ini toh, penilaian overtime, jaminan pengiriman, sistem pengendalian, manajemen kesalahan, ya, pengukuran pekerjaan. Kemudian pertanyaan ini, dapatkan IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat. Nah, ini di sini. Jadi misalkan keterlambatan itu IT itu bisa melihat apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang krisis. Nah, ini bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang mesti dijawab, dan jawabannya ini harus jujur. Karena kalau misalkan ini jawabannya tidak jujur, ya nantinya menjadi bumerang. Ya. Sama seperti kalau kita periksa ke dokter, ya, ditanya keluhannya apa, oh enggak ada dok, nah, gitu. Nah ngapain kesini ya, kalau tidak ada keluhannya, biasanya gitu, apa yang dirasakan itu. Jadi semakin kita jujur, semakin analisanya semakin akurat. Nah, begitu juga dengan ini COVID. Semakin kita mengutarakan detail dari permasalahan dan kejadian ataupun keadaan di suatu perusahaan, itu semakin bagus ya untuk evaluasi. Memang nanti evaluasi ataupun monitoringnya kadang mungkin hasilnya menyakitkan ya. Wah ini tidak ini. Nah, tapi ya itu ya. Gitu. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi kadang memang menyakitkan. Kadang biasanya sih, Pak, kok jangan diturunkan gridnya karena ini nanti menyangkut dengan misalkan promosi, marketing. Biasanya kayak gitu. Makanya kadang wah ini dibuat diada-adakan. Jadi perusahaan itu kalau misalnya oh ini sudah menerapkan ini, oh sudah Pak. Apakah kalau saya pernah lihat itu yang di ini ya, orang yang kerja di ini SPBE, stasiun pengisian gas, gitu, tabung gas. Itu ternyata salah satu standarnya itu adalah sepatunya. Sepatunya itu yang di ujungnya itu ada besinya, gitu. Dan karyawannya itu kalau masuk ya pakai sepatu biasa, karena memang sepatunya mahal banget. Saya pernah lihat itu di online itu sepatu itu harganya mungkin kisaran sekitar 1 juta, gitu. Mahal ini. Jadi atasnya itu. Jadi perusahaan menyediakan sepatunya. Nah, jadi sepatu itu dipakai hanya di lingkungan gitu. Kemudian dia juga ada standarnya adalah pakai ini wearpack. Wearpack itu kayak kain. Kainnya tebel ternyata. Saya pikir kainnya juga kayak kain biasa. Ternyata itu kainnya agak tebel. Dan mereka itu menjelaskan, Pak ini kainnya ini tahan api. Jadi dia itu kalau kebakar itu tidak langsung kebakar. Jadi kalau kebakar itu luarnya aja. Jadi tidak sampai ke dalam. Kemudian helm ya, walaupun helmnya kalau helm proyek itu kan kalau misalkan beda dengan helm yang dipakai di kendaraan itu ya. Dalam proyek kalau misalkan orangnya jatuh itu ya helmnya lepas itu ya, karena helmnya ya itu. Dan helmnya ada warnanya.
Jadi ada warnanya warna putih, ada warna hijau, ada yang warna merah. Nah, jadi itu ada maksudnya ya. Helm-helm proyek itu ada warnanya putih, merah, hijau. Jadi, misalkan kalau yang helm merah itu untuk zona yang bahaya. Kalau yang helm hijau tuh, kalau yang helm putih biasanya untuk orang-orang sipil ya, maksudnya untuk tamu atau pengunjung. Nah, nanti ada yang kuning ya, kuning juga. Saya lihat putih, kuning, hijau, sama merah. Ada 4 itu helm proyek. Dan itu memiliki artinya. Nah ini model COVID ya, waterfall. Jadi walaupun tadi menggunakan ada 5 tadi, ini bisa diulang terus ya. Jadi proses bisnis, kemudian kontrol proses, nanti bisa kembali lagi ya, ke atas. Ya, dia modelnya waterfall. Jadi kalau misalnya IT proses ke bisnis, oh enggak cocok, balik lagi di sini terus muter sampai di sini jalan. Karena kalau ini diteruskan, mungkin nanti akan menjadi kerugian ya di sini. Ini prosesnya planningnya seperti ini, ya, ini kebutuhannya seperti ini, perencanaan ini tidak sesuai ini antara proses kebutuhannya sama ini. Nah, ini diatur di sini di kontrolnya, bisa kembali lagi ke atas. Nah, penggunaannya itu. Kemudian ini untuk bisnis ya, objek frameworknya salah satunya adalah ini ya, mulai dari kebutuhan IT ya, IT resource, kemudian planning tadi, kemudian perencanaan, implementasi, kemudian pengiriman, support, kemudian monitoring dan evaluasi. Masuk lagi di sini ya. Jadi di sini di bagian monitoring resource di sini ya bisa termasuk ini ya, gambaran, kemudian ada mendefinisikan arsitekturnya seperti apa, kemudian menentukan kemudian relasinya ya, organisasinya seperti apa. Kemudian masuk ke planning, kemudian di sini masuk ke delivery ya, ataupun supportnya tadi. Nah ini lebih detail aja gambarnya dari yang tadi. Nah, masing-masing proses IT ini memang dilengkapi dengan objek kontrol ya, sehingga kerangka kerja ini akan menyediakan kejelasan ya antara kebutuhan tata kelola, proses, dan objek kontrolnya. Jadi COVID ini mendukung ya tata kelola TI dengan menyediakan kerangka kerja yang memastikan bahwa IT ini selaras dengan kebutuhan bisnis. IT itu mendukung bisnis dengan lebih baik dan membantu memaksimalkan manfaat. Ya. Di penggunaan sumber daya IT ini serta pengelolaan IT yang tepat itu akan membantu. Ya. Jadi kadang di perusahaan itu kadang mahal emas gitu. Nah, karena saya juga pernah ya di perusahaan itu. Jadi perusahaan itu saya tawarkan hanya selisih berapa ya? Hanya selisih 35.000. Itu tidak mau tenan. Nah, jadi perusahaan itu tidak mau. Jadi dia itu menggunakan internet ya, internet yang biasa. Karena kan sekarang jadi speednya itu tidak fix ya. Jadi nanti di akhir bulan itu speednya itu menjadi lambat. Nah, kemudian saya suruh migrasi ke yang lebih fleksibel. Dari harga awal dengan harga baru itu hanya selisih ada peningkatan 35.000. Perbedaannya speed yang lama itu dia dapat speed 20 Mbps, sementara speed yang itu yang lama.
sementara speed yang baru itu dapat 50 Mbps. Nah, itu mereka masih tetap mempertahankan itu. Jadi memang agak susah meyakinkan suatu perusahaan ataupun apapun itu ya untuk menggunakan IT. Sekarang sudah banyak ya, sudah masuk menggunakan IT semua, termasuk pajak. Pajak itu sekarang sudah menggunakan Cortex system. Ya, Cortex system, bahkan itu nanti pajak itu akan dikenakan di orang pribadi semua. Jadi tidak hanya perusahaan, tapi semuanya itu akan kena itu. Pokoknya yang punya KTP, karena sekarang KTP sudah menjadi NPWP. Ya, jadi kalau dulu kan enggak, susah ya orang pajak itu. Ini orang suruh bikin NPWP kok ya susah gitu ya. Nah, sekarang yang sudah jelas adalah mereka pasti punya KTP. Udah KTP aja jadikan NPWP. Jadi kalau punya KTP double-double itu ya berarti NPWP-nya pajaknya nanti akan double-double. Banyak ya orang yang domisili di A punya KTP di A, domisili di B punya KTP di B, kayak gitu. Jadi karena kedekatan, kenal ini gawe KTP di sini, nah itu nanti akan otomatis punya double pajak gitu ya. Nah, proses IT ini ya didefinisikan dalam COVID ya. Kemudian dukungannya ada dukungan primer, sekunder. Ini contohnya ini ya, strategi primer. Ini bacanya ini PO P2 ini nanti bacanya dari sini ya. Yang merupakan primer mana, sekunder mana gitu ya. Ini dari sini gitu. Nah ini ya dari sini. Jadi ini ya ada PO1 2 3 4 5 sampai 11, M1 sampai 4, DS 1 sampai 13, AI 1 sampai 6. Nah, ini bacanya dari sini. Jadi dari ini kemudian dikaitkan dengan ini. Ya, jadi yang masuk dalam strategi management mana, value delivery mana, resource management mana, risiko management mana, performance measurement-nya mana. Jadi ini, masuk primer, masuk sekunder. Nah, ini dari tadi ya, dari gambar tadi. Dari gambar tadi ini dimasukkan ke sini. Karena kalau ini saya masukkan tulisannya agak terengget ya, makanya ini hanya saya ambil kode-kodenya saja. Jadi kode PO1 2 6 7 8 9 10. Nah, itu dia nanti berarti masuk di sini. Nah, ini PO 6 7 8 9 10. Nah, ini masuk ke primer ya. Jadi dari situ. Kemudian yang sekunder apa? PO 3 4 5. Nah, 3 4 5 itu berarti sekunder. PO 1 2 itu primer. Jadi kalau kita lihat di sini PO 1 2 itu primer, 3 4 itu sekunder ya. Jadi bacanya dari sini. Ya. Dari gambar tadi ya. Oke, ini bacanya ini sudah paham ya. Jadi kemudian skopnya di sini, guys. Ini misalnya dapat sukses mengimplementasikan IT government. Ini sangat penting ya. Jadi misalkan menjelaskan aspek. Jadi ini artikel. Ini sebenarnya dari artikel ya. Menjelaskan aspek manajemen ini COVID-nya. Kemudian SLSC ini Solution Community College. Pembelajaran penggunaan COVID ya. Nah, ketiga. Nah, tujuan dari penyediaan ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Jadi
Jadi apa isu manajemen yang muncul yang mempengaruhi penerapan dari COVID, ya, dari DS5 tadi ya. Kemudian apakah pihak eksekutif dan pimpinan ini menyetujui untuk decision support ini, ya, COVID ini 5. Apakah pihak misalkan kalau kampus, fakultas dan staf ini patuh pada setiap ini COVID-nya, aturannya. Karena kalau tidak, ya percuma. Ya. Apa saja keperluan dari setiap fungsinya. Bagaimana keperluan-keperluan dalam penerapan dari decision support-nya ini. Nah, kalau metodenya ini ya, ada menjawab pertanyaan tadi menggunakan diagnosa COVID yang mengevaluasi ini. Jadi COVID penggunaan key goal indikatornya ya, atau key performance indikatornya ini digunakan untuk mengevaluasi targetnya apa ini. Kemudian model yang digunakan apa ya, kemudian keputusan yang dibuat ya dengan penerapan ini tadi ya. Kemudian rekaman di dalam database ya, kalimat transkrip wawancara ini juga ya, buku panduan ataupun yang lainnya. Nah itu sangat jadi metodenya itu. Nah terakhir ini untuk kesimpulannya ya, jadi implementasi COVID ini sangat penting ya. Tapi lebih penting lagi adalah penerapannya. Jadi penerapan. Jadi dari ini penerapan program IT. Ya. Jadi kalau penerapannya tidak tepat atau penerapannya asal-asalan ya percuma gitu ya. Jadi penerapannya itu yang paling tepat. Ibaratnya itu istiwas dibeli ya, tidak dipakai, alasannya tidak cocok gitu. Kayak banyak ada ya perusahaan gitu ya, buat programnya itu beli ya, beli jadi. Nah, program yang beli jadi itu kadang diterapkan di perusahaan A ke perusahaan B itu banyak tidak cocoknya. Ya. Memang murah ya, harganya murah itu. Tapi ya itu banyak aplikasi yang tidak sesuai dengan keinginan. Tapi beda kalau kita customize ya, customize itu biayanya mahal, tapi semuanya pasti akan sesuai dengan kebutuhan dan itu harus dibicarakan ya dengan yang pengambil keputusan. Oh, ini cocok enggak pakai ini, cocok enggak pakai ini. Jadi itu. Jadi kalau kita mau pakai murni itu program itu susah ya. Ya kalau customize mahal. Ya, itu memang imbal baliknya kayak gitu. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin saya ulangi lagi ya untuk minggu ini, minggu terakhir ya, pertemuan ke-15, jadi minggu depan nanti minggu tenang, tidak ada ini. Sebenarnya sudah tidak ada pertemuan lagi ya untuk mata kuliah ini. Nanti UAS-nya juga online. UAS-nya itu nanti saya aktifkan dari tanggal 20 sampai dengan nanti tanggal 31 ya di sini. Jadi nanti saya aktifkan ini. Jadi baik UAS maupun UTS nanti saya aktifkan lagi ya, dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 31. Tapi nanti di siakatnya nanti untuk absensinya nanti tersedia di sini tanggal 23. Tapi di sini mau absen atau tidak ada masalah. Ya. Yang penting sudah mengerjakan itu sudah masuk dalam absensi. Tapi nanti aktifnya tanggal 20 sampai 31. Dan nanti setelah ini tidak ada lagi
berpanjangan lagi ya. Jadi nanti akan saya umumkan di grup ya, di grup apa namanya itu WA yang kelas hari ini. Mungkin nanti yang dosen pendamping yang dari Siliwangi maupun yang dari Siliwangi siapa Pak Setio ya, ataupun dari Pak Priadi mungkin nanti mau dibuat sama dengan saya ya monggo, atau mau punya kebijakan sendiri itu untuk pelaksanaan UASnya monggo ya. Kalau dari saya yang kelas yang saya ampu yang di 605 itu saya berlakukan nanti UASnya mulai tanggal 20 sampai tanggal 31. Oke, mungkin itu ya. Kemudian nanti ini untuk yang untuk materinya nanti sampai dengan ini ya, dari pertemuan 5 sampai pertemuan 7 8 ya. 9 sampai 15. Kemudian nanti yang di YouTube nanti ini saya unggah ulang karena ini ada delaynya sangat lambat sekali ya. Jadi streamingnya ini lambat sekali. Nanti ini saya unggah ulang untuk rekamannya gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Priadi atau Pak Setio? Dari saya seperti Oke, cukup ya Pak. Oke, kalau ada mungkin untuk pertemuan yang online ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, dan mungkin nanti sampai ketemu lagi nanti kalau di mata kuliah yang lain. Untuk mata kuliah ini sudah selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. selamat siang. Iya, Pak. Di komputer saya rodok stop share. Lambat. Ini di YouTube masih pertemuan nih. Nah, terus. Nah, tuh. Makanya ini tak stop aja. Ini tak stop, ini udah berhenti.